Halo Sobat Cerita Ahmad, bagaimana kabar kalian? Kali ini kita akan membahas sebuah cerita dari negara Amerika Serikat. Tepatnya pada tahun 2001, seorang pria diduga membunuh 3 anggota keluarganya dengan cara menembak, memotong leher mereka, serta melakukan pembakaran di rumahnya tersebut. Bagaimana ceritanya? Langsung saja kita bahas di Cerita Ahmad. Bagi Sobat Cerita Ahmad yang baru join di channel ini, silahkan di subscribe, like, dan share ke sobat-sobat lainnya supaya tidak ketinggalan cerita dari Cerita Ahmad. Oke, kita langsung saja ke ceritanya. Nama pria tersebut adalah Robert William Fisher. Lahir di Brooklyn, New York pada 13 April tahun 1961 dari pasangan William Fisher, seorang bankir, dan Jane Howell. Fisher memiliki 2 saudara perempuan dan dia bersekolah di Saguaro High School di Tucson. Orang tua Fisher bercerai pada tahun 1976 ketika dia berusia 15 tahun. Menurut teman dan kerabatnya, perceraian tersebut sangat sulit, meninggalkan dampak jangka panjang pada Robert yang masih membicarakan perpisahan tersebut dengan rekan kerjanya di rumah sakit Mayo Clinic. Fisher menceritakan kepada salah satu rekannya bahwa hidupnya bisa berbeda jika ibunya tidak meninggalkan keluarganya. Robert Fisher, seorang veteran angkatan laut, menikah dengan Mary Cooper pada tahun 1987. Fisher telah bekerja sebagai teknisi kateter bedah, terapis pernafasan, petugas pemadam kebakaran, dan merupakan seseorang yang gemar beraktivitas di luar ruangan, seperti pemburu dan nelayan. Fisher digambarkan sebagai seorang ayah yang kejam dan suka mengontrol jarak, yang canggung terhadap anak-anaknya, tetapi berusaha mempertahankan citranya sebagai pria di keluarga yang berbakti. Ibu mertuanya, Ginny Cooper, mengatakan kepada penyelidik bahwa Fisher tidak sering bersosialisasi dengan keluarganya karena takut terlalu dekat dengan orang lain dan kehilangan mereka. Ibu Fisher mengatakan kepada penyelidik bahwa dia adalah istri yang tidak menentang suaminya. Dia menambahkan bahwa dia melihat dinamika serupa di awal pernikahan putranya dengan Mary dan telah berbicara dengan menantu perempuannya tentang kekhawatirannya. Salah satu teman dekat Robert Fisher mengatakan bahwa keluarganya mirip dengan keluarga masa kecil Fisher. Fisher pernah menjadi anggota aktif pelayanan pria di gereja baptis Scottsdale. Namun tidak seperti Mary, dia mulai menarik diri dari aktivitas gerejanya beberapa bulan sebelum pembunuhan tersebut. Pada tahun 1998, keluarga Fisher menemui pendeta senior di gereja mereka untuk konseling perkawinan. Fisher memberitahu rekannya tentang perselingkuhannya satu malam dengan seorang pelacur yang dia temui di panti pijat. Ia khawatir istrinya akan mengetahui penyebab infeksi saluran kemih yang membuat sakit selama beberapa hari pada bulan Desember tahun 2000. Fisher mengatakan kepada teman berburunya bahwa dia memperbarui komitmennya pada keyakinan dan pernikahannya karena dia tidak bisa hidup tanpa keluarganya. Mungkin mengisyaratkan bahwa dia akan mempertimbangkan untuk bunuh diri daripada bercerai. Menurut para psikolog, ketakutan yang mendalam akan kehilangan bukanlah hal yang aneh bagi seseorang yang mengalami trauma akibat perceraian ketika masih remaja. Beberapa minggu sebelum kematiannya, Mary Fisher memberitahu beberapa temannya bahwa dia akan menceraikan suaminya. Menurut tetangga keluarga Fisher, pasangan tersebut bertengkar hebat pada 9 April
pukul 10.30, kira-kira 10 jam sebelum rumah tersebut meledak akibat ledakan di rumahnya. Pada pagi hari tanggal 10 April tahun 2001, Mary Fisher ditembak di bagian belakang kepala dan leher anak-anaknya disayat dari telinga ke telinga beberapa jam sebelum rumah mereka meledak. Petugas pemadam kebakaran segera disiagakan akibat ledakan gas alam dan kebakaran di sebuah rumah di Scottsdale. Ledakan tersebut menghancurkan rumah bergaya peternakan di blok tahun 2000 itu pada pukul 8.42. Ledakan tersebut tampaknya berpusat di ruang tamu, dan kebakaran berikutnya membakar rumah tersebut menjadi puing-puing. Ledakan awal cukup kuat untuk meruntuhkan dinding bata dan mengguncangkan kerangka rumah-rumah tetangga sejauh setengah mil ke segala arah. Petugas pemadam kebakaran pedesaan atau metro tiba di lokasi dalam beberapa menit dan menjaga agar api setinggi 20 kaki tidak menyebar ke rumah-rumah di sekitarnya. Serangkaian ledakan sekunder yang lebih kecil yang diyakini berasal dari amunisi senapan atau kaleng cat memaksa petugas pemadam kebakaran untuk menjaga jarak. Seorang petugas pemadam kebakaran mengalami luka ringan di kakinya ketika kehilangan keseimbangan dan terjatuh di dekat rumah yang terbakar. Bukti pembunuhan diduga coba disembunyikan dengan mencabut saluran gas dari bagian belakang tungku rumah. Gas yang terakumulasi kemudian tersulut oleh sumber penyalaan, kemungkinan dari lampu pilot pada pemanas air. Mayat seorang wanita dan 2 anak yang terbakar ditemukan tergeletak di tempat tidur di sisa-sisa rumah. Para korban diidentifikasi sebagai Mary Fisher yang berumur 38 tahun dan kedua anaknya, Britney Fisher umur 12 tahun dan Robert Bobby William Fisher Jr. berumur 10 tahun. Penyidik menilai Robert Fisher membunuh keluarganya karena terancam dengan niat istrinya untuk bercerai. Meskipun pernikahan mereka mengalami kesulitan, dia bersumpah bahwa pernikahannya tidak akan pernah putus. Penyelidikan dilakukan pada tanggal 14 April. Robert William Fisher yang menghilang pada saat pembunuhan ditetapkan sebagai tersangka resmi dan sampai saat ini masih menjadi buronan. Dalam kasus tersebut, pada tanggal 14 April 2001, ketika petugas Departemen Keamanan Publik Arizona diinstruksikan dalam buletin seluruh negara bagian untuk tangkap Robert William Fisher. Pada tanggal 20 April, bukti fisik terakhir keberadaan Fisher muncul ketika polisi menemukan Toyota 4Runner dan anjingnya, Blue, di hutan nasional Tanto, 100 mil sebelah utara Scottsdale. Pada tanggal 19 Juli tahun 2001, surat perintah penangkapan negara bagian Arizona dikeluarkan di Phoenix menuntut Fisher dengan 3 tuduhan pembunuhan tingkat pertama dan 1 tuduhan pembakaran. Selanjutnya, Fisher dinyatakan sebagai buronan dan surat perintah penangkapan federal dikeluarkan oleh Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Arizona, menuduhnya melakukan penerbangan yang melanggar hukum untuk menghindari penuntutan. Pada tanggal 29 Juni 2002, ia ditetapkan oleh FBI sebagai buronan ke-475 yang dimasukkan dalam daftar 10 orang paling dicari. Dia juga masuk dalam daftar Dirty Dozen yang paling dicari di Amerika dan buronan yang paling terkenal di acara itu. FBI menawarkan hadiah hingga $100.000 untuk informasi yang mengarah pada penangkapannya. Pada April 2003, FBI telah menerima ratusan petunjuk, namun semua penampakan Fisher tidak meyakinkan atau salah. Pada bulan Februari tahun 2004,
Seseorang dengan kemiripan fisik yang mencolok dengan Robert Fisher ditangkap di Vancouver, British Columbia oleh Royal Canadian Mounted Police. Sidik jari akhirnya memastikan bahwa pria tersebut bukanlah Fisher. Dia ditahan oleh polisi Kanada selama kurang lebih 1 minggu sampai seorang anggota keluarganya mengidentifikasinya dengan benar. Fisher dianggap bersenjata dan sangat berbahaya, serta memiliki hubungan dengan Florida dan New Mexico. Dia berspekulasi telah melakukan bunuh diri atau memulai hidup baru dengan identitas palsu. Fisher digambarkan sebagai penyendiri dan diperkirakan tinggal sendirian di daerah terpencil. Menurut kalian, Fisher sudah meninggal atau masih hidup? Silakan komen di bawah.